Hai teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti informasi di awal, sesuai contoh thumbnailnya, kali ini kita akan ngasih informasi seputar proyektor dan akan kita compare. Tapi bukan berarti dari thumbnail tadi kita akan memberikan informasi mana yang lebih baik antara Epson sama Optoma. Bukan bro, dua buah proyektor ini akan mengantarkan informasi yang lebih utama, yaitu kalau teman-teman beli proyektor, kalian akan membuat tolak ukur yang tepat. Terus kalau beli itu sesuai kebutuhan dan budget kalian. Pokoknya di situ. Misalkan saya membuat perumpamaan kayak gini. Kalau teman-teman beli handphone, otomatis kan udah tahu kebutuhan kalian di mana. Misalkan butuh baterai yang awet, terus butuh layar gede, dan juga butuh harga yang sesuai sama budget kantong kalian. Kalau beli proyektor, itu ya kurang lebih tolak ukurnya sama bro, tapi lebih spesifiknya kayak gini. Yang pertama, kalau kita mau beli proyektor itu dari segi harga dulu. Nah, dari harga ini sangat menentukan kita dapat merek apa, terus spek apa. Yang kedua, tolak ukurnya adalah dari segi kualitas gambar dan video yang dihasilkan dari proyektor yang akan kita beli. Selanjutnya yang ketiga adalah dari segi garansi, servis, dan juga spare part. Nah, dari ketiga buah tolak ukur ini, saya berharap bisa membantu teman-teman meskipun kalian awam, tapi kalau mau beli proyektor, saya tahu butuh saya di sini karena budget saya sekian. Nah, gitu maksud saya. Terus kalau kita ngomongin soal proyektornya, ini yang kita buat contoh untuk ngasih edukasi sama kalian adalah dari merek Epson yang serinya adalah EBX500 yang harganya dibanderol di angka Rp5.699.000. Kemudian kalau dari merek Optoma, inilah versi Optoma X400 LVE yang harganya dibanderol di angka Rp4.690.000. Dari harga udah kelihatan ya. Untuk Epson ini selisihnya 1 juta lebih mahal dibandingkan Optoma. Nah, setelah kalian tahu dari harga ini, kita langsung masuk ke tolak ukur yang kedua, yaitu tolak ukur dari segi kualitas video. Memang sih kayak gini bro, kasusnya kalau kita jualan proyektor, otomatis kadang itu orang-orang udah bawa tipe, oh saya mau cari proyektor ini, dan mereka udah nggak banyak bicara lagi, oh ini ada apa enggak dan harganya berapa. Tapi ada juga di dalam beberapa kasus yang sering kita jumpai sebagai seorang penjual atau seller, mereka itu bertanya kualitas gambarnya itu seperti apa kalau digunakan di dalam indoor ataupun outdoor. Nah, dari kedua buah proyektor ini yang memiliki teknologi berbeda, makanya ini saya kasih hasilnya sama kalian untuk bisa membandingkan teknologi 3LCD yang ada pada Epson kalau diversuskan dengan teknologi punya Optoma yang menggunakan DLP, better mana sih kalau digunakan di dalam ataupun luar ruangan. Sebab kalau kalian melihat dari spesifikasi yang udah saya infokan tadi di titel, kedua buah proyektor ini memiliki spesifikasi yang beda bro. Harganya beda, speknya beda juga. Kalau kita lihat dari tolak ukur dari lumennya, si Optoma ini lebih tinggi karena dia menggunakan 4000 lumen. Sementara punyanya Epson ini hanya menggunakan 3600 lumen. Tapi hasilnya bisa lihat sendiri mana yang lebih better untuk kalian beli nantinya. Nah, gimana menurut kalian hasil perbandingan antara Optoma dan juga Epson kalau kita berbeda coba untuk teks, video, dan juga gambar? Kalau menurut hasil tadi memang kelihatan banget bro, tolak ukur dari lampu 4000 lumen nggak bisa dijadikan tolak ukur lebih baik dibandingkan 3600 lumen kalau kita ngomongin soal kualitas hasil gambarnya. Terbukti si Epson untuk mengeluarkan warnanya itu lebih ngena. Kalau merah, merahnya kelihatan, kalau dia hitam, hitam kepekatannya itu kelihatan dibandingkan punyanya Optoma. Tapi sebagai disclaimer bahwa saya bukan sponsor dari Optoma ataupun Epson, saya murni sebagai seorang seller yang memang ngasih data sama kalian supaya kalau beli jangan sampai salah tolak ukur. Wah, berarti lumennya tinggi itu jelek ataupun bagus. Enggak, ada banyak faktornya. Setelah kita ngasih data informasi tentang hasil kualitas gambar ataupun video dan juga teks, kita masuk ke tolak ukur yang ketiga, yaitu tolak ukur dari garansi, terus juga servisnya gimana, dan ketersediaan spare part ini juga penting untuk kita ketahui. Anyway, sebagai informasi buat kalian, untuk Epson ini dia garansinya selama 2 tahun atau lampu pemakaian selama 1000 jam. Nah, kalau untuk Optoma, dia itu garansi spare part selama 3 tahun atau pemakaian lampu selama 1000 jam. Nah, ini kan ada dua pengertian bro, jadi jangan sampai salah paham juga. Artinya gini, kalau proyektor ini sudah kalian gunakan selama 1 tahun, tapi maksudnya nggak sampai 1 tahun tapi udah 1000 jam, jadi itu garansinya udah habis. Jangan sampai salah pengertian, wah ini masih ada garansi, saya belinya 1 tahun yang lalu, nggak sampai. Tapi ternyata kalau dicek di memori penyimpanan untuk pemakaian lampunya, ini udah melewati batas 1000 jam, jadi itu udah nggak ada garansinya untuk lampunya. Makanya teman-teman juga harus paham untuk konsekuensi seperti itu. Selanjutnya kalau untuk servis, saya rasa tetap saya lebih memihak sama Epson karena dia spare partnya itu lebih banyak dijumpai, terus service centernya lebih tersebar di seluruh Indonesia dibandingkan semua merek yang lain.
Ini tidak hanya di Optoma ya bro ya, tapi kayak seperti di merek kayak BenQ, kayak apa istilahnya merek Acer dan juga merek Sony. Menurut pengalaman saya sebagai seorang seller, ini cakupan untuk servisnya masih lebih enakan punya Epson dibandingkan punyanya Optoma ataupun merek yang lain. Nah, dari beberapa informasi yang poin penting utama tadi, baru kalau kalian merasa bingung bisa ditambahkan informasi fitur dari masing-masing merek, entah Optoma, Epson, BenQ ataupun Sony, untuk dijadikan pilihan, oh nantinya saya beli merek ini akan lebih cocok dibandingkan merek yang lainnya. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih, sedikit informasi yang mungkin bisa akan mengedukasi kalian pas lagi mau beli proyektor. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin di Karisma Channel. Oke, salam jos, mantap.